Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan materi pada hari ini, yaitu program pengauditan ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Risma Rahmawati, dan rekan saya, Lia Rusakusmawardani, dan juga Muhammad Khairul Anam. Selamat memperhatikan. Materi yang pertama yaitu ekuitas. Ekuitas adalah suatu hak residual atas aset-aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Ekuitas biasanya dilaporkan di laporan neraca. Kemudian, ekuitas ini sebagai dasar untuk mengukur besarnya hak atau kepentingan pemilik perusahaan atas harta perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada modal saham. Apa itu modal saham? Jadi modal saham itu adalah suatu jenis modal yang hanya terdapat di suatu perusahaan yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham tersebut kepada pihak tertentu atau masyarakat umum. Jadi modal saham ini juga menjadi tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Selanjutnya modal di store. Jadi ada beberapa elemen dalam ekuitas. Salah satunya yaitu ada modal di store. Apa itu modal di store? Modal di store adalah modal yang dimasukkan pemegang saham sebagai bentuk pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi modal di store itu adalah suatu saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pengujian substantif ekuitas. Nah, tujuan pengujian substantif ekuitas sendiri yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, pembuktian bahwa saldo modal saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktivitas ekuitas. Selanjutnya, membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Dari pengujian substantif atas saldo ekuitas pemegang saham sendiri yaitu menentukan risiko deteksi, merancang pengujian substantif, prosedur awal, yakni mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri, lalu melaksanakan prosedur awal atas saldo dan catatan ekuitas pemegang saham yang akan mendapat pengujian lebih lanjut. Selanjutnya, melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, pengujian rincian transaksi terdiri dari memvouching ayat jurnal dalam akun modal di store, memvouching ayat jurnal dalam laba ditahan, dan yang keenam atau yang terakhir, pengujian rincian saldo, yaitu mereview anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menelaah otorisasi dan syarat penerbitan saham, mengkonfirmasi saham yang beredar dengan registrasi dan agen transfer. Selanjutnya, memeriksa buku sertifikat saham. Lalu, memeriksakan sertifikat saham yang ditahan sebagai saham treasury. Yang ketujuh, yaitu penyajian dan pengungkapan, yaitu
membandingkan penyajian laporan keuangan dengan GAAP. Materi selanjutnya yaitu tentang tambahan modal di store. Modal di store itu sendiri yaitu sumber utama dari modal di store diperoleh dari penerbitan saham. Modal di store yang ditanam oleh pemegang saham dicatat dalam akun terpisah untuk masing-masing jenis saham. Jika hanya ada satu jenis saham, maka akun tersebut dinamakan saham biasa atau common stock atau saham modal atau capital stock. Yakni contohnya mereview anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, menelaah otorisasi dan syarat penerbitan saham, mengkonfirmasi saham yang beredar dengan registrar dan agen transfer, memeriksa buku sertifikat saham, memeriksa sertifikat saham yang ditahan sebagai saham treasury, dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Saldo laba, yaitu perubahan saldo laba dalam tahun yang diaudit dapat disajikan di dalam laporan tersendiri. Disebut laporan perubahan saldo laba atau digabungkan dengan laporan laba rugi yang disebut laporan laba rugi dan perubahan saldo laba. Informasi yang bersangkutan dengan pembatasan penggunaan saldo laba harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, yang selanjutnya laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas secara sederhana diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Yang selanjutnya, sumber modal pemilik. Sumber modal pemilik terdiri dari dua sumber yang berbeda secara fundamental. Yang pertama, modal diinvestasikan dalam bisnis oleh pemilik. Yang kedua, laba diperoleh dan dipertahankan dalam bisnis. Salah satu jenis utama organisasi hukum bisnis adalah korporasi dan pemiliknya adalah pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan kepemilikan saham yang disebut dengan modal saham. Pergerakan modal pemegang saham selama periode akuntansi terdiri dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, laba atau rugi bersih selama periode akuntansi yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Yang kedua, menambah atau mengurangi cadangan modal. Yang ketiga, pembayaran dividen kepada pemegang saham. Yang keempat, keuntungan dan kerugian diakui langsung dalam ekuitas. Yang kelima, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Yang terakhir, efek koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang selanjutnya, komponen pada laporan perubahan modal. Yang pertama, modal awal. Modal awal merupakan saldo pada awal periode pelaporan komparatif sebagaimana tercermin dalam laporan posisi keuangan periode sebelumnya. Selanjutnya, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Karena perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, penyesuaian diperlukan dalam cadangan pemegang saham pada awal periode pelaporan komparatif untuk menyajikan kembali ekuitas awal ke jumlah yang akan ditentukan pada kebijakan akuntansi baru selalu diterapkan. Yang selanjutnya, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Efek koreksi kesalahan pada periode sebelumnya harus disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan modal sebagai penyesuaian. Efek dari koreksi mungkin tidak dijatuhkan terhadap saldo awal modal, sehingga jumlah yang disajikan dalam laporan periode berjalan dapat dengan mudah direkonsiliasi dan dilacak dari laporan keuangan periode sebelumnya. Selanjutnya, saldo yang disajikan kembali.
Saldo yang disajikan kembali merupakan ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham pada awal periode komparatif setelah penyesuaian sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan periode sebelumnya seperti dijelaskan pada poin ketiga. Yang selanjutnya, perubahan modal saham. Masalah modal saham lebih lanjut selama periode tersebut harus ditambahkan dalam laporan perubahan modal, sedangkan penukaran saham harus dikurangkan dari laporan tersebut. Yang terakhir yaitu dividen. Pembayaran dividen atau pengumuman selama periode tersebut harus dikurangkan dari ekuitas pemegang saham karena merupakan distribusi kekayaan yang dapat didistribusikan kepada masing-masing pemegang saham. Yang selanjutnya, langkah-langkah membuat lead sheet atau LS. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis waktu pada saat pengauditan dilakukan. Nah, dalam lembar lead sheet kita menuliskan waktu pada kolom date itu tanggal pada saat kita melakukan pengauditan, kemudian time begin itu waktu atau jam pada saat kita melakukan audit. Kemudian pada time finish kita menuliskan waktu pada saat kita telah selesai mengaudit. Langkah selanjutnya untuk mengawali mengaudit ekuitas, yang pertama kita harus menyiapkan dulu trial balance-nya. Nah, setelah sudah, pilih akun yang berhubungan dengan ekuitas. Nah, akun-akun yang berhubungan dengan ekuitas di sini meliputi shareholder equity, paid capital, retained earnings appropriate, retained earnings unappropriate, dan profit and loss current year. Nah, setelah itu kita blok nomor akun dan juga nama akunnya, kemudian kita copy dan kita paste ke lembar lead sheet dengan copy paste biasa. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan mengisi lembar lead sheet pada kolom client balance. Client balance ini kita ambil datanya dari trial balance pada kolom amount. Tentunya pada akun shareholder equity sampai dengan profit and loss current year. Nah, angka-angka ini kita blok kemudian kita copy karena akun yang ada di trial balance ini angkanya sudah di-linkkan dari sel sebelum-sebelumnya atau sel-sel yang ada di trial balance, maka kita harus mengcopy pastenya menggunakan paste spesial ke dalam lead sheet-nya. Begitu. Kemudian selanjutnya kita mengisi kolom audited balance. Audited balance ini kita isi dengan rumus bawaan yang sudah disediakan di lembar lead sheet. Kemudian yang selanjutnya kita mengisi kolom audited balance. Audited balance ini juga kami mengambil datanya dari General Ledger atau GL, yang mana kita mencari melalui nomor akunnya, yaitu nomor akun kita search di nomor akun 30000 sampai dengan 33002. Setelah itu kita ambil angka yang ada di beginning balance-nya. Kemudian kita copy, jangan lupa kita tetap menggunakan copy dan paste spesial agar angkanya tetap dapat tercopy. Setelah itu kita mengisi pada kolom fluctuation. Kolom fluctuation ini memiliki dua, yaitu amount dan juga persentase. Nah, kita mengisi kolom amount ini berdasarkan rumus bawaan yang sudah ada di lead sheet. Kita tinggal drag saja ke atas. Kemudian untuk persentase ini juga sudah ada rumusnya di lembar lead sheet-nya. Kemudian kita drag ke atas dan kita ubah menjadi persentase. Jangan lupa untuk menuliskan total dari tiap-tiap kolom ya.
client balance kita gunakan dengan rumus sama dengan sum dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke dalam forum diskusi, dan apabila kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada Bu Flo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.